Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jama'ana fi hadzal majlis al-mubarak. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibil ihya salatan tuhyi biha dinana wa ruhana wa qalbana wa jismana wa ilmana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala hubabati sayyidati Khadijah hubbin nabi wa hiya ummuna farrij lana bil kubra bashir lana bil kubra ma'ahuna wal ukhra bijahi sahibil bushra. Allahumma salli wa sallim ala hubabati bintin nabi Fatimah shibhin nabi ummi abiha wa ala abiha wa ala ummiha wa ala zawjiha wa man walaha. Allahumma qulubana wa qalbi mushtaq ila tarim salak bijahil habib ziyarah tarim. Ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, ya khair man fiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sakhirna dunyana lidinina wa akhrijna min syarriha salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, terlebih khusus Al-Habib Ali Zainal Abidin Ba'bud, begitu juga Al-Habib Syafaat Ba'bud. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidzah, Al-Ustadz Athaillah dan juga Al-Ustadz Haji Dani. Begitu juga yang kami muliakan sahibul majlis, khadibul majlis, Al-Ustadz Ahmad Muhajir Ilallah As-Salihi, yang mana beliau tidak bisa hadir dengan jasad beliau, akan tetapi hadir dengan hati beliau. Mudah-mudahan pahala kita duduk membaca dalail khairat, membaca ratibul atos, pasti nyambung kepada beliau. Nah, itu untungnya orang alim. Untungnya orang alim itu seandainya beliau Ustadz Ahmad Muhajir seandainya guring di rumah, seandainya guring itulah. Tapi kan mungkin nggak guring, pasti ada jadwal. Seandainya Sidin guring di rumah, kita yang dari pertama sampai sekarang membaca dalail khairat, membaca sholawat, membaca ratibul haddad, ratibul atos, itu semuanya ditransfer oleh Allah ke Sidin. Nyaman atau kada jadi orang alim? Kalau nyaman, kalau punya anak, punya adik, suruh masuk ke pondok pesantren. Untuk apa? Untuk mencetak pahala, bukan mencetak uang lah. Nah, jadi orang alim itu tidurnya nomul alim ibadah, dikatakan oleh ulama kita, tidurnya orang alim itu ibadah. Maksudnya apa? Ya itu maksudnya, karena orang alim itu mengajarkan kepada masyarakat, kepada manusia ilmu-ilmu, dan pasti yang mendengarkannya ada yang mengamalkannya. Ketika dia amalkan ilmu tersebut, orang alim walaupun tidur ibadah, karena pasti ada yang mengamalkannya. Mudah-mudahan anak-anak pian ada yang menjadi ulama. Yang belum punya anak mudah-mudahan punya anak. Yang belum punya istri mudahan punya. Yang belum punya suami mudahan punya suami. Amin ya rabbal. Nah, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, dan ini kayaknya sudah ke-6 kali atau 5 kali ulung ke sini. Alhamdulillah. Yang sudah lama majelis pasti kenal. Yang belum tahu kita kenalan, supaya tahu. Nah, sudah Habib sebutkan nama ulun Ustadz Maulana. Ulun sekarang
bertempat tinggal, mendapatkan amanah untuk memimpin pondok pesantren di Danau Panggang. Danau Panggang. Taulah Danau Panggang. Belok kiri, belok kanan, terus sampai itu dekat Amuntai. Nah, jadi ulun di situ di Danau Panggang ada pondok pesantren namanya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin di situ untuk belajar agama dan juga untuk menghafal Al-Qur'an. Jadi kalau ada anaknya ingin menghafal Al-Qur'an, juga belajar kitab, bisa aja di situ insyaallah. Ihya Ulumuddin. Nah, di pondok kita juga ada namanya sholawat Ihya yang sudah ulun sebutkan tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahibil Ihya sholatan tuhyi biha dinana wa ruhana wa qalbana wa jismana wa ilmana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu ketika ulun pertama kali kesini sudah ulun kasih dan sudah ulun ijazahkan. Kira-kira ada yang ngamalkan atau yang sudah hafal, ada enggak? Nah, insyaallah ada, walaupun sekali. Ada yang hafal? Jadi sama apa qasidahnya atau nadanya seperti sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil ihya sholatan tuhyi biha dinana wa ruhana wa qalbana wa jismana wa ilmana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sahibil ihya. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sahibil ihya, orang atau nabi yang mempunyai mukjizat bisa menghidupkan. Jadi Rasulullah mukjizatnya bisa menghidupkan, baik beliau ketika masih hidup maupun setelah wafat. Ketika beliau hidup, mukjizat-mukjizat beliau bisa menghidupkan. Salah satunya seorang Arabi, seorang pedalaman yang mendengar tentang Nabi Muhammad, yang mendengar tentang Islam, ingin melihat ayat atau tanda-tanda atau mukjizat bahwa Nabi Muhammad ini betul-betul Nabi, betul-betul Rasul. Maka Arabi ini berkata, dullani ala ayatin tadullu ala annaka Rasulullah. Wahai Muhammad, berikan kepada aku satu ayat, satu mukjizat yang menunjukkan kamu ini betul-betul utusan Allah. Ini orang Arabi, orang pedalaman. Maka bilang Rasulullah, ra'aita dzaka syajarah, kamu melihat pohon itu? Ya, ada banyak pohon di sini. Kamu lihat pohon itu? Bilang Arabi, iya saya melihatnya. Bilang Rasulullah, qul lahu atau qul laha Rasulullah yad'uk. Katakan kepada beliau, katakan kepada pohon, tahu pohon ini, pohon benda mati. Katakan kepada pohon tersebut, kamu datangi dia, katakan bahwa Rasulullah yad'uk, Rasulullah memanggilmu. Kamu ngomong gitu aja. Kemudian orang Arab ini langsung mendatangi pohon tersebut, didekatinya, dibisikin, wahai pohon, Rasulullah memanggilmu. Wahai pohon, Rasulullah memanggilmu. Ahlan wa sahlan bimaji'i ustaduna wa syekhuna wa imamuna Al-Ustadz Ahmad Muhajir. Rasulullah memanggilmu wahai pohon. Ketika itu juga pohon yang mati, pohon yang tidak bisa bergerak, pohon yang tidak mempunyai kaki, langsung gerak ke kanan ke kiri, gerak ke depan ke belakang, bergerak sampai keluar dengan akar-akarnya pohon tersebut.
keluar dengan akar-akarnya, jalan menuju ke arah Rasulullah dengan akar-akarnya tersebut. Seperti di film-film, pernah nonton film kan, kokos-kokos tuh, pohon jalan seperti itu. Mendatangi Rasulullah, kemudian di hadapan Rasulullah pohon tersebut mengeluarkan suara, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Mengucapkan salam. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah langsung di hadapan makam Rasulullah. Amin ya rabbal. Insyaallah ulun umrah juga setelah 2 hari atau 3 hari ini. Insyaallah kalau sudah di depan makam Rasulullah, ulun sampaikan salam-salam bubuhan pian semua. Ya Rasulullah, bubuhan Majlis Ahbabul Mustafa mengirim salam kepada pian. Mudah-mudahan sampai ulun ke sana selamat, dan juga bubuhan pian bisa juga ke sana nanti. Nah, pohon ini mengucapkan salam. Dilihat sama orang Arabi, kaget, tercengang. Bilang, Rasulullah, sudah kamu lihat, sudah. Mau lihat yang lebih hebat lagi? Ya Rasulullah, sekarang kamu ngomong ke pohon ini, kembali ke tempat asalmu. Maka orang Arabi tersebut ngomong ke pohon, bilang, Rasulullah, kamu diperintahkan kembali ke tempat asalmu seperti semula. Langsung mundur seperti semula, ke tempat seperti semula, seakan-akan tidak pernah dicopot, belum pernah dicopot, seperti semula. Maka akhirnya seorang Arabi tersebut melihat kejadian tersebut, melihat mukjizat tersebut, langsung masuk Islam. Setelah masuk Islam, yang namanya Arabi, di adat mereka dulu itu, jika lo menghormati seseorang itu sujud. Maka orang Arabi tersebut ingin sujud kepada Rasulullah. Rasulullah mencegahnya, melarangnya. Bilang Rasulullah, "Law amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang, pasti aku akan menyuruh perempuan, istri-istri untuk sujud terhadap suaminya. Seandainya, bilang Rasulullah, aku menyuruh sujud seseorang terhadap seseorang, aku akan menyuruh istri sujud terhadap suaminya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah menyuruh kepada istri-istri untuk taat kepada suami. Taat apa suami mau, kasih. Ya Bu, insya Allah kalau ibu kuat. Suami mau ini, ikutin. Suami mau itu, taatin. Bahkan kalau disuruh sujud, bilang Rasulullah, aku akan suruh, akan tetapi masalah sujud tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah. Masalah sujud tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita ingin menghormati suami atau menghormati ibu, boleh kita mencium kaki. Mencium sama sujud beda. Kalau sujud, itu sujud seperti orang sujud, orang sholat sujud. Kalau mencium, itu mencium telapak kaki. Jadi kalau masih ada yang punya suami, cium telapak kakinya. Itu ibu terhadap suami. Kalau ibu dan bapak-bapak, itu terhadap ibunya dicium telapak kakinya. Yang masih punya ibu, suruh yang masih punya ibu, ambil kaki ibunya, suruh ibunya duduk manis, kemudian ambil air, dicuci kaki ibu tersebut. Dicuci. Setelah dicuci, diambil air bekas cucian tersebut, diminum. Kemudian dicium telapak kaki ibu tersebut. Itu Bu, akan membawa keberkahan kepada sang anak di dunia dan akhirat. Membawa keberkahan tak terlintas dalam akal. Akan dimudahkan rezekinya, akan dimudahkan urusannya, dan itu sudah mujarrab, sudah dirasakan oleh yang pernah mencobanya. Salah satunya Habib Segaf ya, ini lulusan Dalwa S2, Masya Allah. Habib Syafaat, belum nikah juga, masih jomblo.
Ya, Habib Segaf cerita ya, Habib Segaf itu kepada ibunya seperti itu. Habib Segaf dan juga saudara-saudaranya yang semuanya sukses, semuanya menjadi ulama, beliau mengatakan kuncinya ada di terhadap ibu. Habib Segaf bersama saudaranya, ibunya itu dimanjakan, dimuliakan, dihormati. Ada ibunya seminggu sekali atau berapa kali sehari suruh duduk, dicuci kaki ibunya, airnya diminum, kakinya dibersihkan, dicium. Lalu ialah menjadi Habib Segaf yang semua orang sudah kenal dengan Habib Segaf. Itu semua karena apa? Kuncinya adalah ibu. Nah, kalau ibu punya anak, tampilkan video live streaming dulu ya, sister ya. Dengarkan anaknya untuk mendengarkan tausiah ini supaya bisa diamalkan oleh anaknya. Supaya anaknya nanti menjadi anak soleh, anak berhasil. Ya, jangan kalau punya anak udah dikasih tahu, kasihan anaknya. Anaknya itu kalau udah dikasih tahu ya udah tahu. Tapi kalau punya anak dikasih tahu supaya tahu dan diamalkan, diajak. Supaya apa? Supaya anaknya menjadi anak sukses. Nanti kalau ibu di alam barzah, di alam kubur, itu pahalanya ditransfer terus setiap detiknya. Jikalau anaknya menjadi anak soleh. Amin ya rabbal. Itu salah satu mujizat Rasulullah menghidupkan benda. Nah, Rasulullah juga menghidupkan makanan atau batu. Di hadis yang lain Rasulullah memegang batu hasah, batu kerikil, dipegang batu tersebut, kemudian para sahabat yang hadir seperti majelis ini mendengar suara tasbih dari batu tersebut. Mendengar, hidup batu tersebut bertasbih. Kemudian ditaruh oleh Rasulullah, lalu di sampingnya ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengambil batu kerikil tersebut, dipegangnya, kemudian bertasbih. Dan para sahabat mendengar tasbih tersebut, akan tetapi lebih sedikit suaranya, tidak seperti Rasulullah memegangnya. Ditaruh lagi, di sampingnya ada Sayyidina Umar, dipegang Sayyidina Umar, maka bertasbih juga, akan tetapi lebih rendah suaranya daripada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di sebelahnya lagi ada Sayyidina Utsman, begitu juga terdengar suara tasbih, kemudian ditaruh di sampingnya itu. Ketika itu Sayyidina Ali lagi tidak ada dalam majelis, ada urusan lain. Kemudian dipegang oleh sahabat yang lain. Sahabat yang lain memegangnya, tidak keluar sama sekali suara tasbih. Itu mujizat Rasulullah bersama para sahabatnya yang tinggi derajatnya. Itu contoh kedua, Rasulullah mempunyai mukjizat bisa menghidupkan. Kalau Sayyidina Musa bisa menghidupkan orang meninggal, Sayyidina Isa menghidupkan orang meninggal, ini bukan orang yang meninggal dihidupkan, akan tetapi benda dihidupkan. Lebih hebat mana? Manusia dihidupkan kembali atau benda-benda mati, pohon dihidupkan? Lebih hebat mana? Lebih hebat pohon, karena pohon asalnya mati kemudian dihidupkan. Adapun manusia asalnya hidup, mati kemudian dihidupkan. Nah, ini adalah tafsiran atau penjelasan daripada kalimat sahibil ihya. Nabi yang mempunyai mukjizat bisa menghidupkan. Dalam riwayat lain juga Rasulullah jika makan, sahabat mendengarkan tasbih daripada makanan tersebut. Bahkan Rasulullah pernah diracunin ketika dimakan sedikit makanan tersebut, daging tersebut, makanan tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, jangan makan aku lagi karena aku beracun." Nah, sahibil ihya, Rasulullah mukjizatnya bisa menghidupkan. Salatan tuhibiha dinana, salawat yang bisa dengannya Allah menghidupkan agama kami. Agama yang mati adalah agama KTP. Agama KTP, agama yang mengaku Islam tapi tidak sholat subuh. Ya. Yang sholat subuhnya terlambat, hati-hati. Karena jikalau seseorang sudah sering meninggalkan sholat subuh jam 7 terus, jam 8 terus, itu bisa-bisa di akhir hayatnya bisa mati ke dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ya, aku satu. Tahu Islam. Nah, ini contoh Jepang sebenarnya. Islam itu ada berapa rukun? 5 rukun. Nah, contohnya 5 rukun itu contoh yang dipegang dengan
5 jari. Kalau seseorang tidak mengerjakan haji, Islamnya masih kuat, masih ada 4 yang megang. Kalau seseorang tidak mengerjakan zakat karena dia orang fakir, orang miskin, masih bisa juga, Islamnya masih kuat. Kalau orang tidak mengerjakan puasa karena safar atau sakit atau halangan, Islamnya juga masih kuat. Akan tetapi jika orang yang Islam mengaku Islam tidak mengerjakan sholat, maka akan jatuh. Tapi sudah dibuka, nanti dibasah. Pasti jatuh karena satu aja yang megang. Jadi orang yang sering meninggalkan sholat, baik itu sengaja atau ketiduran sholat subuh, itu dikhawatirkan sebelum dia mati imannya dicabut, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah dan sholat jangan pernah tinggalkan. Bagaimanapun, dalam keadaan apapun jangan ditinggalkan. Karena ini tergantung, karena ini masalah iman, masalah Islam, jangan ditinggalkan. Ada musafir, bisa qashar, bisa jamak. Anda sakit, bisa juga jamak menurut kaul yang lain. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa di masjid, di rumah. Sholat jangan ditinggalkan. Jangan sampai anak dibangunkan. Untuk apa? Untuk sekolah. Adapun adzan berkumandang, anak tidak dibangunkan. Ini rumah kena laknat, keluarga kena laknat. Keluarga yang urusannya semakin tambah semakin sulit. Karena apa? Karena meninggalkan sholat. Nah, jadi salawat ini bisa menghidupkan dinana, agama kami, waruhana, roh kami, wajismana, jasad kami menjadi kebal. Ya, baca salawat ini insya Allah menjadi kebal. Ya, yang kemarin Ustadz sudah kesini menceritakan Ustadz jatuh ke dalam jurang. Kemudian Ustadz bersama keluarga alhamdulillah mengamalkan salawat ini, akhirnya kebal. Kelihatannya kebal, kalau ditusuk udah tahu juga tembus atau enggak. Yang jelas salawat ini berfaedah jikalau dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpepet, insya Allah datang khasiat. Wajismana wa ilmana, dan ilmu kami, wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu salawatnya. Kemudian ada juga salawat yang lain. Allahumma salli wa sallim ala hubabati. Ya Allah, berikan salawat dan salam kepada hubabati. Hubabati artinya kekasihku. Sayyidati, tuanku Khadijah, yaitu Khadijah. Hubbin Nabi, beliau adalah kekasihnya Nabi, kecintaannya Nabi. Wahya ummuna, dan beliaulah ibunya kita, ummahatul mukminin. Farrij lana bil kubra, ya Allah, berikanlah kelapangan kepada kami bil kubra, dengan Sayyidina Khadijah al-Kubra. Basyir lana bil kubra, berikanlah kabar gembira bil kubra, dengan Sayyidina Khadijah al-Kubra. Ma'ha huna wal ukhra, jadikanlah kami selalu bersama beliau, huna wal ukhra, di dunia dan juga nanti di akhirat, bijahi sahibil busyra, dengan keagungan al-busyra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini sama nadanya seperti salawat ihya. Allahumma salli wa sallim ala hubabati sayyidati Khadijah hubbin nabi wahya ummuna farrij lana bil kubra basyir lana bil kubra mahahuna wal ukhra bijahi sahibil busyra. Nah, itu salawatnya dan artinya. Mohon maaf kalau suara ulun kada bagus, jujur aja kada bagus, tapi nanti mudahan ada nanti daripada muslimat-muslimat yang membawakannya dengan suara yang enak, yang merdu, insya Allah. Itu dibaca bisa ketika haul Sayyidah Khadijah al-Kubra, ketika pembacaan hadrah Sayyidah Khadijah al-Kubra atau haul Sayyidah Khadijah al-Kubra, salawat ini bisa dibaca. Salah satu khasiatnya atau fadilahnya, akan dimudahkan rezekinya sebagaimana Sayyidah Khadijah dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya sebagaimana Sayyidah Khadijah diluaskan rezekinya. Dan juga rezekinya tersebut dibuat untuk agama Allah sebagaimana Sayyidah Khadijah
dunianya, hartanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang salawat ketiga, salawat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Allahumma sholli wa sallim ala hubabati, ya Allah berikan salawat dan salam kepada hubabahku, kekasihku, bintin Nabi, putrinya Nabi, Fatimah, yaitu Fatimah. Syibhin Nabi, beliau adalah wanita manusia yang persis mirip dengan Rasulullah. Para sahabat mensifati Sayyidina Fatimah jalannya sama seperti Rasulullah, cara ngomongnya, nada-nadanya sama seperti Rasulullah. Orang yang pilih mirip dengan Rasulullah itu Sayyidina Fatimah, Syibhin Nabi, mirip dengan Rasulullah. Syibhin Nabi ummi abiha, gelar beliau adalah ibu abahnya, ibu ayahnya, karena Sayyidina Fatimah yang mengurus Rasulullah ketika wafatnya Sayyidina Khadijah. Wa ala abiha, kemudian salawat serta salam dicurahkan kepada abinya, abiha, yaitu ayah Sayyidina Fatimah, yaitu Rasulullah. Wa ala ummiha, ibu Sayyidina Fatimah, siapa? Sayyidina Khadijah. Wa ala zaujiha, dan juga terhadap suami Sayyidina Fatimah, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa man walaha, dan orang yang mencintai Sayyidina Fatimah. Nadanya sama seperti salawat ihya. Allahumma sholli wa sallim ala hubabati bintin Nabi Fatimah syibhin Nabi ummi abiha wa ala abiha wa ala ummiha wa ala zawjiha wa man walaha. Itu dibaca bisa setiap hari dan juga dibaca setelah sholat asar hari Jumat, karena setelah asar hari Jumat itu adalah waktu Fatimiyah, waktu Sayyidina Fatimah. Jadi dibaca salawat Fatimah di waktu tersebut, dan juga dibaca di acara-acara, terlebih di acara haul Sayyidina Fatimah atau milad kelahiran Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Dan juga untuk memperlancar atau memperkuat hubungan kaum wanita dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra, supaya ikatannya lebih kuat. Karena jikalau seorang muslimah, seorang perempuan tidak memperkerat ikatannya dengan Sayyidina Fatimah, maka mau tak mau ikatannya akan tersambung kepada artis-artis, kepada penyanyi, kepada dangdut, kepada wanita-wanita yang joget di TikTok gitu. Nah joget ada satu orang, tahu jogetannya. Nah itu, kalau seorang perempuan, kita mempunyai perempuan atau mempunyai anak perempuan, tidak diperkenalkan siapa itu Sayyidina Khadijah, siapa itu Sayyidah Fatimah, maka mereka akan mengikuti wanita yang lain. Wanita ini dimuliakan oleh Allah. Sebelum Rasulullah datang, sebelum Rasulullah datang, maka wanita itu dianggap kayak barang, murah harganya. Jadi kaum jahiliyah dahulu ada nikah seperti nikah Islam, ada juga nikah sifah. Rasulullah menceritakan nasab beliau, kemuliaan nasab beliau, kehormatan nasab beliau sampai Nabi Adam. Beliau berkata dalam sabdanya, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifah. Aku keluar dari nikah, bukan keluar dari sifah. Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi. Dari Nabi Adam sampai ayah dan ibuku, aku dilahirkan dari nikah Islam, tidak dari sifah. Sifah itu dalam kamus atau dalam masa jahiliyah ada beberapa macam. Jadi orang jahiliyah itu cara nikahnya itu, pertama ada satu orang perempuan, kemudian ada 5 atau 6 orang laki-laki masuk ke dalam perempuan tersebut, satu persatu bercocok tanam. Satu
2, 3, 6. Sampai perempuan tersebut hamil. Kemudian sang perempuan tersebut mempunyai hak untuk memilih ayahnya yang mana. Jadi setelah hamil, kamu tadi sudah tidur sama berapa laki-laki? 5 atau 6. Ya udah, kamu punya anak laki-laki, kamu lihat, kamu maunya yang mana. Maka kalau sudah ditunjuk satu laki-laki tersebut, maka laki-laki tersebut sudah sah menjadi suaminya perempuan tersebut. Sudah sah. Nah, itu pernikahan sifah namanya, pernikahan orang jahiliyah. Dan itu zaman dahulu biasa. Dan memang kayak gitu kebiasaannya, adatnya seperti itu. Itu adat pertama. Adat kedua yaitu hampir sama, perempuan masuk dalam satu kamar, kemudian masuk dengan laki-laki, terserah 5, 10, 15. Wah, perempuannya ini kuat lah. Kuat biniannya ini. Kemudian sampai hamil, maka di situ nanti ada namanya suster. Suster yang mana suster ini bisa melihat anak ini, maaf, maninya dari laki-laki ini. Zaman sekarang apa namanya itu? Yang lagi ramai itu apa namanya? DNA. DNA. Jadi zaman jahiliyah ada juga DNA-nya. Jadi ada khusus orang tahu tentang DNA. Ngelihat di kupingnya atau di mulutnya atau kayak apa. Yang jelas susternya ini setelah perempuannya hamil, melahirkan, susternya ngelihat bayinya seperti ini, tubuhnya seperti ini. Kemudian 10 orang laki-laki yang bercocok tanam tadi itu dihadapkan di mukanya, di depannya, dilihat, tes DNA. Nah, kamu nasabmu ke laki-laki ini, maka sahlah menjadi suami istri. Itu namanya sifah, pernikahan orang jahiliyah. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa dari Adam sampai abah mamaku semua nasabnya min nikah Islam, dari nikah Islam, tidak pernah nikah sifah, tak pernah namanya. Jadi Rasulullah suci, dari Rasulullah ke atas suci, kemudian dari Rasulullah ke bawah juga suci. Dan habaib-habaib yang ada di depan kita ini adalah habib asli. Jangan sampai kita temakan omongan YouTube atau Facebook, ini harus tes DNA Habib. Jangan sampai gitu. Ini karena beliau sudah mutawatir. Artinya sudah puluhan tahun, ratusan tahun nasab beliau diakui oleh ulama-ulama kita. Ulama dunia sudah mengakui semua. Kemudian ada 1 orang 2 orang itu tidak dianggap. Jadi jangan temakan omongan internet, jangan temakan omongan YouTube. Tetap muliakan beliau, hormati beliau, karena di dalam tubuh beliau ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muliakan beliau. Jangan mau kita temakan omongan-omongan yang ada di internet. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, salawat yang terakhir itu salawat supaya bisa ketarim. Allahumma qalbi, ya Allah, qalbi, hatiku mushtaq ila Tarim, rindu ke kota Tarim. Salak bijahil Habib, aku meminta kepadamu bijahil Habib, dengan keagungan Nabi Muhammad, ziarah Tarim supaya bisa ke Tarim. Ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha, dibaca 3 kali. Itu dibaca 3 kali. Bahkan guru sekumpul yang sudah videonya tersebar di mana-mana bilang, guru sekumpul kalau mau ke Tarim atau mau hajatnya dikabulkan, baca ya Tarim wa ahlaha sebanyak-banyaknya. Itu ada videonya. Ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. Bilang guru sekumpul baca 100, 200. Hajat apapun dikabulkan. Ya khair man fiha, pujian. Sungguh beruntung orang yang berada di kota Tarim. Sungguh beruntung orang yang berada di kota Tarim walaupun hanya ziarah beberapa hari. Beruntung dia. Karena apa? Karena tidaklah seseorang datang ke kota Tarim kecuali Al-Imam Al-Muhajir, Al-Imam Faqihil Muqaddam, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf menginginkan dia. Kemudian dia dipanggil ke Tarim, maka dia datang ke Tarim. Orang
jikalau datang kepada ulama, kepada wali, tidaklah datang kecuali dengan panggilannya. Maka beruntung orang dipanggil ke kota Tarim walaupun hanya beberapa saat, beberapa hari, beruntung. Lebih-lebih kalau punya anak diberangkatkan ke kota Tarim. Mudah-mudahan pian semua bisa ke kota Tarim. Kalau kada pian, anak-anak pian bisa belajar di kota Tarim. Nah, nadanya juga sama. Allahumma qalbi mushtaq ila Tarim, salak bijahil habib ziyarah Tarim, ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha, ya khair man fiha. Itu bisa dibaca di setiap majelis atau setelah majelis atau setelah qasidah. Jadi qasidah terserah qasidah apa, kemudian ditutup dengan Allahumma qalbi itu. Langsung disambung, terbangnya jangan berhenti, langsung disambung. Itu bisa dibaca gitu. Dibaca. Insyaallah bisa ziarah ke Tarim. Kemudian yang terakhir lagi nih, salawat menundukkan dunia. Salawat menundukkan bukan menundukkan wanita. Kalau ada ya disimpan aja dulu. Salawat menundukkan dunia, bukan juga menundukkan suami. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasakhirna dunyana lidinina. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Rasulullah SAW. Wasakhirna dunyana, dan juga tundukkanlah dunia kami lidinina, untuk agama kami. Wasakhirna artinya sakhir itu menundukkan. Jadikanlah dunia itu tunduk kepada kami, selalu ada bersama kami lidinina, tapi dunia tersebut untuk din, untuk agama kami, untuk dakwah. Wa akhrijna min syarriha, dan keluarkanlah kami dari kejelekannya, kejelekan dunia, fitnah dunia, kegelapan dunia. Wa akhrijna, keluarkan kami, min syarriha, dari fitnah dunia, salimin, dalam keadaan selamat. Wa ala alihi, dan curahkan salawat terhadap keluarga Rasulullah, wa sahbihi, dan keluarga Rasulullah ajma'in, semuanya. Salawat ini dibaca biasanya kalau di Pondok Ulun itu dibaca antara adzan dan iqamah. Jadi kalau ada langgar atau ada masjid, suaminya mungkin panitia atau kaum masjid atau kaum musola, ini bisa dibaca antara adzan dan iqamah. Nadanya bukan seperti salawat ihya, tapi nadanya seperti salawat isgol apa? Asgil. Ya, guru lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sakhirna dunyana lidinina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sakhirna dunyana lidinina wa akhrijna min syarriha salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu dibaca di Pondok Ulun antara adzan dan maghrib. Salah satu khasiatnya yaitu Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, pintu-pintu dunia kepada kita, yang mana rezeki tersebut kita gunakan untuk akhirat. Dimudahkan rezeki, dimudahkan dunia, tapi dapat rezeki itu selamat, salimin, selamat daripada fitnahnya, selamat daripada kegelapannya, selamat daripada kejelekannya. Karena Bu, Pak, jikalau seseorang minta dunia, minta rezeki yang banyak, itu khawatir. Khawatirnya apa? Kalau sudah ada dunia, ada harta yang banyak, majelis dah hadir,
maulid dah hadir, sibuk dengan dunia. Akan tetapi jika Allah minta dunia, kemudian jadikan dunia tersebut untuk akhirat, insya Allah selamat daripada fitnah dunia. Insya Allah bisa diamalkan. Ini ada murid ulun, suaranya masya Allah, kita dengarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sakhirna dunyana lidinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sakhirna dunyana lidinina wa akhrijna min syarriha salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu salawat-salawat yang sudah ulun sampaikan, insya Allah bermanfaat, bisa diamalkan. Dan bagi ibu-ibu yang ingin mencatat atau melihat atau mendengar qasidah tersebut, bisa lihat di channel YouTube ulun. Buka aja HP, tulis Maulana Al-Adni di YouTube. Di situ sudah 80.000 subscriber. Nah, insya Allah tambahin 20.000 lagi jadi 100.000. Amin. Nah, bisa dilihat di situ. Ini aja yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta ridho, minta halal. Dan ulun terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Ahmad Muhajir yang telah mempersilahkan ulun ke sini. Insya Allah mudah-mudahan beliau juga bisa ziarah Tarim, bisa ziarah kota Mekah dan Madinah. Allah Subhanahu wa taala meluaskan lagi majelis ini. Allah Subhanahu wa taala memperbanyak lagi jamaah majelis ini. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat beliau. Allah Subhanahu wa taala melunaskan utang-utang kita semua. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ini memberikan rahmat kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita, menjadikan kita lebih dekat kepada Rasulullah, menjadikan kita dekat kepada Sayyidina Khadijah, kepada Sayyidina Fatimah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada isi hati kita cinta dunia, cinta jabatan, cinta ini itu. Allah mengeluarkan daripada diri kita, hati kita sifat hasud, sifat marah, sifat dengki, sifat tidak memaafkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pakaian takwa, pakaian sabar, pakaian pemalu, pakaian dermawan. Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ini, ya Allah, berikan kita istiqomah supaya kita semua bisa hadir dengan istiqomah setiap minggunya. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, memperluas lagi majelis ini. Allah, ya Allah, berkati majelis ini dan juga menjadikan berkah majelis ini bukan hanya untuk wilayah ini, akan tetapi tersebar ke seluruh dunia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.